Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang haram riya atau beramal agar dipuji oleh orang lain atau manusia, akan tapi tidak mau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, wa ma umiru, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah mereka itu diperintah illa kecuali liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, supaya mereka itu menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maksudnya menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata berharap ridha Allah dengan ikhlas, bukan dengan berharap ridha manusia. Tidak memandang dengan pujian terhadap manusia, akan tetapi pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan pengharapan derajat terhadap manusia, akan tapi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agama dengan lurus. Menjalankan agama dengan lurus. Al-Quran surah Al-Bayyinah surah 98 ayat 25. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan, wa qala ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, janganlah kamu sekalian, kata Allah, menghilangkan pahala sedekahmu, menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada sesama manusia. Akada dalam Al-Quranul Karim ayat ini menjelaskan bahwasanya jangan sesekali kita itu menghilangkan akan pahala sedekah kita itu hanya karena sabab kita sering menyebut-nyebutnya sehingga menyakiti hati si penerima. Dan seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya, sengaja ingin dipuji oleh manusia, sengaja ingin dilihat oleh manusia kepada sesama manusia. Hakada bagaimana Imam Ali Zainal Abidin, beliau mensedekahkan hartanya itu secara sembunyi-sembunyi. Beliau mensedekahkan hartanya di saat malam hari. Kalau beliau hendak bersedekah di saat malam hari, memberikan kebutuhan terhadap kebutuhan dalam rumah tangga tersebut tanpa orang itu mengetahui siapa yang memberikan hal ini. Di saat pagi hari mereka melihat sudah ada di depan rumahnya, seperti misalnya ada beras di dalam depan rumahnya atau gandum dalam depan rumahnya, atau mereka telah melihat di dalam celah-celah lubang dan sudah masuk dalam rumahnya kebutuhan akan uang yang dibutuhkan oleh mereka. Hakada ada zamannya Imam Ali Zainal Abidin. Setelah beliau meninggal dunia, baru orang tahu, orang-orang yang menerima sedekah di setiap harinya itu sudah tidak menerima lagi. Ternyata mereka tahu bahwasanya yang sedekah itu Imam Ali Zainal Abidin. Akada wa qala ta'ala yura'un nasa la wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, mereka itu bermaksud riya dengan solat di hadapan manusia. Hakada digambarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, hal yang ditakutkan olehku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti adalah riya usyirk, riya yang kecil, yaitu seseorang laki-laki yang mendirikan salat di depan umum karena dia tahu ada satu orang saja yang melihatnya dan dia melakukan salat dengan cara khusyuk, kata Rasul. Hakada yang ditakutkan oleh Rasul. Dan mereka tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka itu mendirikan solat dengan perasaan riya, tidaklah menyebut nama Allah. Maksudnya lisannya benar menyebut nama Allah, akan tetapi hatinya lah ada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalam hatinya ada penilaian manusia. Yang dimaksudkan mendirikan solat karena riya. Hakada hilangkan sifat riya. Al-Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 142. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ana aghna syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata,
saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan di dalam kita beribadah kepada Allah, di dalam kita menegakkan agama Allah. Allah tidak perlu dengan persekutuan. Maksudnya kita itu mempersekutukan Allah daripada lain daripada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kita dalam keadaan salat. Kalau hanya kita mata-mata berharap dilihat oleh manusia, Allah enggak butuh dalam hal itu. Barang siapa yang melaksanakan sesuatu amal, kata Allah dalam hadisnya, hadis kursinya, dengan mempersekutukan aku dalam hal apa saja. Makanya kita diperintahkan solat agar tidak memalingkan pandangan wajah kita, agar maksudnya tidak memandangkan palingan wajah hati kita selain kecuali hanya kepada Allah, dalam hal kebaikan, dalam hal sedekah, dalam hal zakat, dalam hal baca Al-Quran, dalam hal kearifan kita, dalam hal kita menegakkan agama Allah, semata-mata berharap di hati ini hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan suatu amal dengan mempersekutukan aku kepada selain aku, maka aku akan meninggalkannya dan tidak memperdulikannya. Allah tinggalkan kita kalau kita berharap semata-mata dengan harapan kepada manusia. Hilangkan penyakit riya hamba Allah, ingin dipuji orang lain hilangkan. Tapi kita ganti dengan kalimat dalam hati kita, dengan harapan di hati kita dipuji oleh Allah. Khawatirnya kalau Allah sudah tidak perlu mempersekutukan, karena khawatirnya kalau kita sering beramal karena sebab riya, Allah akan meninggalkan kita dan Allah tidak memperdulikan kita sekalipun kita beramal dalam amal kebaikan. Akada wa anu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustashhida wa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta astushhidtu qala kadabta walakinnaka qatalta li'an yuqal jari'u faqad qila thumma amara bihi fasujiba fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an wa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu wal akhar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang mula pertama diputuskan nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang mati dalam keadaan syahid, di mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya serta ia pun mengakuinya. Lantas dia ditanya, dipergunakan untuk apa nikmat itu? Kemudian ia menjawab, saya berjuang pada jalanmu ya Allah sehingga saya ini mati syahid, katanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak, engkau itu hanya bohong, engkau berbohong, kamu itu berjuang agar dikatakan sebagai sosok seorang pemberani, dan hal itu sudah diakui. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui akan yang ada dalam hati niatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk menyeret orang itu sampai akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, seseorang yang belajar dan mengajar serta suka gemar membaca Al-Quran, di mana ia juga dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya, yaitu nikmat dia mampu belajar, mengajar, membaca Al-Quranul Karim dengan mentadabbur Al-Quranul Karim serta ia pun mengakuinya. Kemudian lantas beliau ditanya, dipergunakan untuk apa nikmat itu? Nikmat membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan belajar Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran, mampu mengajarkan akan makna-makna daripada Al-Quran. Ditanya, ia menjawab, saya pergunakan untuk belajar dan mengajar Al-Quran ya Allah, serta saya suka membaca Al-Quran untukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong, kamu belajar Al-Quran agar dikatakan sebagai orang yang pandai, dan kamu suka membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai qori,
dan hal itu sudah diakui atau sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang ketiga, seseorang yang dilapangkan rezekinya dan dikaruniai berbagai macam kekayaan, di mana ia dihadapkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat yang telah diterimanya serta ia pun mengakuinya. Kemudian lantas ia ditanya, ini orang yang kaya raya dan dia diberi nikmat akan kekayaannya dan dia gemar dengan sedekahnya, akan tapi dalam makna sedekahnya dia salah, yaitu penuh dengan riya, memperlihatkan keadaan dalam keadaan sama manusia. Kemudian ia menjawab, semua jalan usaha yang engkau sukai agar dibantu, maka saya pasti membantunya karena engkau. Karena sebab harta tadi dia menjawab bahwasanya ada orang yang susah aku bantu mereka. Kemudian Allah berfirman, terus ada kekayaan dia gunakan untuk kepentingan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong, kata Allah. Kamu berbuat seperti itu agar dikatakan sebagai orang yang pemurah, dan hal itu sudah diakui, artinya sudah Allah Subhanahu wa taala memahami hal itu. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyeret orang itu sampai akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar bahwasanya ada beberapa orang berkata, sesungguhnya bila kami masuk kepada penguasa maka kami mengatakan kepadanya lain dari apa yang kami katakan bila kami berada di luar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami menganggap hal yang demikian ini termaksud perbuatan nifak atau munafik. Maksudnya di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila kami masuk kepada penguasa maka kami mengatakan kepadanya dari apa yang kami dikatakan bila di luar. Mereka akan berkata juga dengan hal yang lain. Dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya, dan barang siapa yang memperlihatkan amalnya maka Allah akan memperlihatkannya. Jadi kalau punya niat ingin didengarkan amal yang kita berbuat baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terang, ibarat kita ni solat tahajud, kepengen orang tahu bahwasanya kita ni gemar dengan solat tahajud dengan ratusan rakaat bahkan ribuan rakaat, kita kepengen orang mendengarnya atau orang melihatnya, Allah pasti akan dengarkan. Orang manusia itu mendengar akan ibadah kita, dan Allah juga akan melihatkan para manusia itu tahu bahwasanya kita itu gemar akan beribadah, akan tapi amal kita itu habis batas dunia saja. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari Ibnu Abbas yang dimaksud Allah akan memperdengarkan dan memperlihatkan amalnya adalah dengan tujuan untuk membuat malu orang yang berbuat seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah 'azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yawm al-qiyamah ya'ni rihaha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya hanya untuk mencari ridho Allah Azza wa Jal, akan tetapi ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan penghormatan, mendapatkan pencitraan, mendapatkan kekayaan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga nanti pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-ghairi wa ya'madun nasu 'alaihi qala tilka ajilu bashbushral mu'min. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bagaimana pendapat Tuhan seandainya ada seseorang yang mengerjakan kebaikan kemudian ia dipuji oleh orang banyak. Ingat ya, ia dipuji oleh orang banyak, bukan dia kepengen minta dipuji akan tapi ia dipuji. Beliau menjawab, yang demikian itu adalah sebagai pendahulu kabar gembira bagi seorang mukmin. Hadis riwayat
muslim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, hilangkan sedikit demi sedikit perasaan penyakit riya yang ada di dalam hati kita. Khawatirnya riya itu dapat menghapus daripada amal-amal yang kita lakukan, yang telah jeripaya kita capek melakukannya di atas dunia, yang kita dapat hanya sebatas dunia, akan tapi di akhirat sudah tidak kita dapat lagi. Karena kenapa? Di dalam hati kita bukan mencari ridho Allah, akan tapi mencari ridho manusia. Kita ganti ridho manusia menjadi ridho Allah. Walillahil izzatu lirasuli walil mu'minin. Sungguhnya kemudian di sisi Allah itu cuma hanya untuk para rasul dan orang-orang mukmin. Jadilah kita mukmin sejati. Bagaimana mereka para alim ulama yang menyembunyikan amal-amal mereka, bahkan mereka tidak ingin diketahui oleh manusia, karena mereka tidak butuh penilaian daripada manusia, akan tapi mereka hanya butuh penilaian daripada Allah wa Allah subhanahu wa ta'ala dan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah yang hilang daripada penyakit riya dan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.